Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Amanda Putri, NIM 24MJ044, ingin mempresentasikan mengenai pelatihan promosi karyawan di PT Maju Jaya. Baiklah, latar belakang saya melakukan pelatihan promosi ini dilakukan untuk para pegawai baru, supaya para pegawai bisa dan mampu memahami strategi atau teknik promosi perusahaan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, Tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, untuk mengembangkan skill promosi karyawan di bidang pemasaran. Yang kedua, mengarahkan karyawan baru di bidang pemasaran supaya mengetahui strategi promosi perusahaan. Yang ketiga, untuk melatih karyawan baru di bidang promosi. Baiklah, selanjutnya adalah kurikulum pelatihan, di mana kurikulum yang saya angkat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi promosi. Yang kedua, cara melakukan promosi. Dan yang ketiga, teknik melakukan promosi. Itulah kurikulum yang saya angkat di pelatihan promosi PT Maju Jaya. Di pelatihan ini adalah yang pertama, produk perusahaan, di mana produk itu akan dijadikan sebagai contoh dari pelatihan promosi tersebut. Dan selanjutnya yang kedua, pengeras suara, dikarenakan supaya mempermudah penyampaian pesan bagi si pemberi materi dan kepada si penerima materi. Selanjutnya yang ketiga, monitor LED. Ini dibutuhkan karena untuk memperjelas materi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah kursi dan meja. Ini digunakan supaya mempermudah jalannya pelatihan. Baiklah, itulah sarana yang saya sediakan di pelatihan karyawan tersebut. Peserta yang akan melakukan pelatihan kerja karyawan ini sejumlah 2 orang, di mana 2 orang tersebut adalah karyawan baru di bidang pemasaran. Selanjutnya, pelatih atau mentor, di mana saya mengambil pelatih dari internal atau dari dalam perusahaan itu sendiri, dikarenakan perusahaan memiliki seorang pelatih yang handal dalam bidang tersebut, yaitu dalam bidang pemasaran. Selanjutnya, metode, di mana metode yang saya gunakan dalam pelatihan ini adalah metode on the job, di mana metode yang pertama yaitu presentasi. Metode ini digunakan karena untuk mempermudah karyawan yang dilatih mengetahui hal apa saja yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua, praktik, di mana metode ini dilakukan untuk memperjelas dan mempermudah para karyawan untuk memahami kegiatan promosi itu. Dan yang terakhir, diskusi, di mana metode ini dilakukan untuk mempermudah karyawan supaya jika ada kekeliruan tentang hal apa saja yang tidak dimengerti atau dipahami, maka bisa didiskusikan secara langsung. Selanjutnya, tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, di mana mendapatkan karyawan yang berkualitas bagi pekerja itu seperti jika saya sebagai karyawan atau pekerja di perusahaan tersebut, kompensasi itu sangat penting bagi saya karena semakin tinggi kompensasi yang diberikan perusahaan tersebut, maka semakin tinggi pula saya harus meningkatkan kualitas, kinerja, disiplin, dan kerja keras yang semakin semangat pula saya bekerja. Karena kompensasi yang tinggi itu menandakan perusahaannya berkualitas. Bagi pemberi kerja, jika saya sebagai pemberi kerja, kompensasi itu sangat penting karena jika saya ingin mendapatkan karyawan yang berkualitas, maka saya harus
memberikan kompensasi supaya karyawan yang saya dapatkan itu sesuai dan layak saya pekerjakan di perusahaan saya. Dan saya berharap dengan kompensasi yang tinggi, karyawan yang saya dapatkan semakin berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Bagi pekerja, jika saya sebagai pekerja diberikan kompensasi yang tinggi, maka saya akan bertahan di perusahaan tersebut. Supaya saya tidak susah mencari kerja lagi dikarenakan menurut saya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan sudah mencukupi setiap kebutuhan karyawan. Bagi pemberi kerja, jika saya sebagai pemberi kerja memberikan kompensasi pada karyawan itu penting, karena supaya karyawan di perusahaan saya tidak ingin berhenti atau mencari pekerjaan lain di perusahaan lain, hal itu bisa menyebabkan perusahaan kekurangan pegawai, dan perusahaan harus merekrut pegawai baru, dan itu membutuhkan biaya. Hal itu yang akan diantisipasi oleh perusahaan supaya tidak terjadi hal yang seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu menjamin keadilan bagi pekerja. Jika saya sebagai pekerja, jika perusahaan tempat saya bekerja tidak memberikan kompensasi yang tinggi, tetapi di perusahaan lain mendapatkan kompensasi yang tinggi, maka saya akan memilih perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi yang sesuai dengan keahlian saya. Dan saya akan merasa semakin dihargai jika mendapatkan kompensasi yang tinggi. Bagi pemberi kerja, jika saya sebagai pemberi kerja, saya akan memberikan kompensasi yang tinggi yang sesuai dengan keahlian karyawan yang bekerja di perusahaan saya. Dikarenakan supaya karyawan yang saya kerjakan itu tidak membandingkan perusahaan saya dengan perusahaan lain, dan supaya karyawan saya betah bekerja di tempat saya. Selanjutnya, kepemimpinan. 1. Gaya kepemimpinan yang paling saya sukai yaitu gaya kepemimpinan demokrasi. Alasannya karena melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, pimpinan membuka ruang diskusi, menerima pendapat, dan menghargai ide dari bawahan. Hal ini membuat karyawan merasa dihargai, meningkatkan motivasi kerja, rasa memiliki terhadap organisasi, serta mendorong kerjasama tim yang lebih baik. Selain itu, keputusan yang diambil cenderung lebih matang karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Kedua, gaya kepemimpinan yang paling tidak disukai, yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Alasannya karena semua keputusan ditentukan sepihak oleh pimpinan tanpa melibatkan bawahan. Pola komunikasi satu arah ini dapat menurunkan kreativitas, menimbulkan tekanan kerja, serta membuat karyawan merasa takut untuk menyampaikan pendapat. Dalam jangka panjang, gaya ini bisa menurunkan kepuasan dan kinerja karyawan. Selanjutnya, yang ketiga, kondisi penerapan masing-masing gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, gaya demokratis diterapkan ketika organisasi berada dalam kondisi normal dan stabil, serta membutuhkan hak, ide, inovasi, dan kerjasama tim. Cocok untuk pengambilan keputusan jangka panjang.
dan pengembangan organisasi. Yang kedua, gaya otoriter dapat diterapkan dalam kondisi darurat atau krisis ketika organisasi membutuhkan keputusan cepat dan tegas. Misalnya, saat terjadi masalah serius atau keadaan mendesak. Yang terakhir, gaya laissez-faire atau gaya kepemimpinan bebas diterapkan ketika anggota tim sudah kompeten, mandiri, dan memiliki tanggung jawab tinggi, sehingga pimpinan cukup berperan sebagai pengawas dan pemberi arahan umum. Selanjutnya, komunikasi. Yang pertama, bagaimana dampak komunikasi yang tidak efektif terhadap kinerja organisasi? Komunikasi yang tidak efektif dapat berdampak negatif terhadap kinerja organisasi. Informasi yang tidak jelas atau salah dipahami dapat menyebabkan kesalahan kerja, keterlambatan penyelesaian tugas, dan konflik antara karyawan. Selain itu, tujuan organisasi menjadi tidak tercapai secara optimal karena karyawan tidak memahami arahan dengan baik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan produktivitas, motivasi kerja, serta kepercayaan antara anggota organisasi. Selanjutnya, yang kedua, mengapa komunikasi dua arah lebih efektif dibandingkan komunikasi satu arah dalam organisasi? Komunikasi dua arah lebih efektif karena memungkinkan terjadinya umpan balik atau feedback antara pimpinan dan karyawan. Dengan adanya feedback, pesan yang disampaikan dapat dipastikan dipahami dengan benar. Selain itu, komunikasi dua arah mendorong keterlibatan karyawan, meningkatkan rasa dihargai, serta memperkuat hubungan kerja. Sebaliknya, komunikasi satu arah cenderung membuat karyawan pasif dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, bagaimana teknologi memengaruhi pola komunikasi dalam organisasi saat ini? Teknologi sangat mempengaruhi pola komunikasi dalam organisasi saat ini. Penggunaan email, aplikasi pesan instan, dan platform rapat daring memungkinkan komunikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Informasi dapat disebarkan secara real-time dan terdokumentasi dengan baik. Namun, teknologi juga menuntut organisasi untuk mengelola komunikasi dengan baik agar tidak terjadi informasi berlebih atau information overload dan miscommunication. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Amanda Putri, NIM 24MJ044. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai slip gaji di PT Maju Jaya. Baiklah, di sini ada slip gaji yang saya buat di perusahaan PT Maju Jaya. Baik, di sini ada data karyawan yang akan saya masukkan ke dalam slip gaji tersebut, yang dimana data karyawan ini terdiri dari Fendi Kusuma Jayadi yang berjabatan sebagai pimpinan, Febi Amanda Putri berjabatan sebagai pemasaran, Sapitri jabatannya sebagai produksi, Ferry Irawan itu sebagai keuangan, Yogi Prasetyo sebagai administrasi, Alena Putri sebagai staf produksi, Rizky Aditya sebagai staf produksi, Marijaya sebagai staf pemasaran, di mana gaji dari karyawan tersebut itu berbeda-beda, di mana gaji dari pimpinan yaitu sebesar 5 juta, dan uang makannya sebesar 500.000, serta uang transportasinya sebesar 400.000, dan uang BPJS-nya itu sebesar 59.000. Dan selanjutnya di sini ada Febi Amanda Putri dengan jabatan pemasaran, di mana gaji pokoknya sebesar 3 juta, uang makannya sebesar 400.000, dan uang transportasinya sebesar 250.000, dan uang BPJS-nya sebesar 36.000.
Di sini ada Sapitri sebagai jabatannya sebagai produksi, di mana gaji pokoknya itu sebesar 3 juta dan uang makannya sebesar 400.000 dan uang transportasinya 250.000 dan uang BPJS-nya sebesar 36.500. Sini ada Sapitri Aryani sebagai produksi dan gaji pokoknya itu sebesar 3 juta rupiah, uang makannya sebesar 400.000, uang transportasinya sebesar 250 dan uang BPJS-nya sebesar 36.500. Dan di sini ada karyawan lainnya, di mana karyawan yang lain seperti Yogi Prastio juga gaji pokoknya 3 juta, uang transfernya 400 dan uang makannya 400 dan uang transfernya 270. Dan di sini ada Alena Putri di mana gaji pokoknya 2 juta 200, uang makannya 250 dan uang transfernya 300. Di mana ini gajinya lebih kecil dikarenakan dia adalah jabatannya adalah staf produksi. Dan ini adalah uang transfernya. Kenapa uang transfer Alena lebih besar daripada uang transfer Yogi atau Sapitri? Karena di sini Alena itu berasal dari Sumbawa dan dia ngekos di tempat yang lumayan jauh. Berarti dia membutuhkan transportasi yang lumayan besar juga. Dan di sini ada Rizky Aditya berasal dari Peraya dari jabatannya sebagai staf produksi dan gaji pokoknya 2.200.000 dan uang makannya sebesar 250.000 di mana uang transportasinya itu sebesar 300.000 karena uang transport Rizky Aditya ini berasal dari Praya dan dia itu bolak-balik dari rumahnya ke kantor. Dan di sini ada Marwijaya berasal dari Mataram. Dia jabatannya itu staf pemasaran di mana gajinya 2.200.000 dan uang makannya sebesar 250 di mana uang transportasinya itu sebesar 150 dikarenakan eh, rumah Marwijaya ini sangat dekat dengan kantor. Baiklah, di sini mari kita lihat slip gaji karyawan di PT Maju Jaya. Baiklah, ini adalah slip gaji karyawan di PT Maju Jaya. Baiklah, kita akan melihat slip gaji dari Pendi Kusuma Jayadi, di mana ID-nya itu AP01, namanya Pendi Kusuma Jayadi, alamannya Mataram, jabatannya pimpinan dan statusnya tetap di mana gaji pokoknya itu sebesar 5 juta. Tunjangannya itu ada tunjangan makan sebesar 500.000 dan uang transportasinya 400.000. Tunjangan BPJS-nya 59.000 di mana total gaji bersihnya itu sebesar 5.841.000. Mari kita lihat data dari Pendi Kusuma Jayadi di mana gaji pokoknya sebesar 5 juta 5 juta dan uang makannya sebesar 500.000 dan uang transportasinya sebesar 400.000 dan BPJS-nya sebesar 59.000 di mana data itu sudah valid. Selanjutnya akan mengecek data karyawan yaitu Baby Amanda Putri dengan ID AP02, alamannya Mataram, jabatannya itu pemasaran dan statusnya tetap di mana gaji pokok dari Baby yaitu sebesar 3 juta rupiah dan tunjangannya itu sebesar 400.000, uang transportasinya 250 dan BPJS-nya 360.500 di mana gaji bersihnya itu sebesar 3.613.500. Selanjutnya di sini ada Savitri di mana gaji pokoknya itu sebesar 3 juta, uang makannya itu sebesar 400.000 dan uang transfernya itu sebesar 250 di mana gaji pokoknya keseluruhannya itu sebesar 3.613.500. Dan ini adalah data slip gaji karyawan lainnya. Seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah data slip gaji di PT Maju Jaya. Baiklah, ini adalah slip gaji di perusahaan PT Maju Jaya. Baiklah, sekian dari saya.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.